untuk bersatu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami sampai saat ini Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 27 September 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sikap Nehemia. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam Nehemia 5 sampai yang ke-7. Suatu ketika datanglah Hanani, saudara Nehemia, dari Puri Susan menjumpai Nehemia. Waktu itu Nehemia menjadi juru minuman raja. Putri Susan terdapat di tepi sungai Ulai di wilayah Elam. Daniel pernah tinggal di Puri Susan ini saat pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babel. Setelah pemerintahan Nabonidus pada tahun 556 sampai 539 sebelum Masehi, Babel diinvasi oleh Kores Agung Raja Persia. Yang memerintah Persia menjelang kepulangan orang Yehuda dari Babel adalah Raja Artasta dalam Nehemia 2 ayat 1. Pada pertemuan itu, Nehemia bertanya kepada Hanani, bagaimana keadaan orang-orang Yehuda yang tertinggal di Yerusalem? Saat itulah Hanani menyampaikan penjelasan demikian.
Mereka dalam keadaan tercela, dalam kesukaran yang besar. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dalam Nehemia 1 ayat 3. Mendengar keadaan orang-orang yang tersisa dan tembok Yerusalem seperti itu, Nehemia menjadi sedih, menangis, berdoa, berkabung, dan berpuasa beberapa hari. Setelah itu ia berdoa kepada Tuhan demikian, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, berilah telinga untuk mendengar doa hamba-Mu ini. Kami mengaku segala dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Kami telah bersalah kepadamu. Izinkanlah kami mendapat belas kasihan orang-orang ini." Dalam Nehemia 1 ayat 4-11. Inilah salah satu konteks kitab Nehemia yang sedang kita pelajari saat ini. Saat Nehemia menyuguhkan anggur, bertanyalah Raja Artasta kepadanya, demikian, "Mengapa mukamu muram sekali pun engkau tidak sakit? Engkau pasti menanggung beban yang menyebabkan hatimu menjadi sedih." Kita dapat melihatnya dalam Nehemia 2 ayat 1-2. Lalu Nehemia menjawab raja demikian, "Kotaku, tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi puing-puing dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jika raja menganggap baik, utuslah aku dengan membawa surat untuk para bupati yang terdapat di seberang sungai Efrat, supaya aku membangunnya kembali. Dan sepucuk surat untuk Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan kayu-kayu yang saya butuhkan untuk membangun pintu-pintu gerbang, tembok kota, dan untuk rumah yang akan saya diami." Raja Artasta mengabulkan permohonan Nehemia. Setelah itu ia berpamitan kepada raja. Ia didampingi oleh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Kita dapat melihat dalam ayat 3 sampai yang ke-9. Setelah Raja Artasta memberikan izin untuk membangun kembali pintu-pintu gerbang, tembok kota, dan rumah Tuhan, kita akan memperhatikan bagaimana sikap Nehemia dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah dorongan kuat menggerakkan hati, pikiran, dan perasaan seseorang merespon sesuatu. Sikap Nehemia yang begitu kuat terlihat pada kitab Nehemia 5 ayat 14-19. Yang pertama, sejak diangkat menjadi bupati di tanah Yehuda, Nehemia tidak pernah mengambil upahnya untuk keperluan pribadinya dan saudara-saudaranya. Selama 12 tahun menjadi bupati, ia menggunakan upahnya untuk keperluan pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh. Komitmennya untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem begitu tinggi. Ia mengorbankan haknya yang semestinya ia miliki demi lancarnya pembangunan. Karakter pemimpin seperti ini jarang ditemukan pada masa sekarang. Kita patut berdoa terus-menerus, kiranya Tuhan mengizinkan orang-orang berkarakter seperti Nehemia menjadi pemimpin negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT di berbagai tempat. Tidak menggunakan anggaran yang tersedia untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, Nehemia sebagai bupati tidak membebani rakyat dengan pungutan apapun dalam ayat yang ke-15. Dibandingkan dengan para bupati sebelumnya, mereka mengambil 40 shikal perak per hari. Jika ditaksasi ke dalam rupiah saat ini, 40 shikal perak bernilai kurang lebih 120.000 rupiah per hari. Mengapa Nehemia tidak melakukannya? Karena Nehemia takut akan Allah dalam ayat yang ke-17. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan mengasihi rakyatnya yang setulus hati. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan berbagai segi kehidupan. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan memiliki dorongan yang kuat dari dalam hatinya untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat akan merasa damai, sejahtera, dan bahagia jika dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepemimpinan Yusuf di Mesir tampak sedemikian efektif karena ia takut akan Tuhan. Karena
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk melakukan hal-hal yang penting. Lalu yang ketiga, Nehemia memulai pekerjaan pembangunan dengan semangat tinggi dalam ayat 16 sampai 18. Nehemia mengumpulkan seluruh pekerja pada satu tempat, terdapat dari kalangan penguasa, orang-orang Yahudi, dan bangsa lain yang datang dari sekitar Yehuda. Seluruhnya berjumlah 150 orang. Kebutuhan makan dan minum mereka ditanggung oleh Nehemia. Seekor lembu, 6 ekor kambing, domba yang terpilih, beberapa ekor unggas, dan beberapa macam anggur disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Jika mempersiapkan kebutuhan tempat, makan, dan minum, semua orang yang bersama-sama dengannya, Nehemia sebagai bupati tanah Yehuda mengabaikan haknya yang semestinya ia dapatkan. Ia mengorbankan haknya demi lancarnya pembangunan. Apa makna yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini? Kita patut mengetahui keadaan orang-orang yang pernah kita kenal sebelumnya. Jika mereka dalam kesulitan, kita patut berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan mereka. Jika memungkinkan, kita menyediakan waktu untuk mengunjungi mereka dan membantu untuk mengatasi permasalahan hidup yang sedang mereka alami. Seperti pesan Paulus kepada jemaat Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 2. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah kami memiliki sikap hati yang seperti Nehemia Tuhan. Bagaimana kami memimpin dimanapun kami berada Tuhan, biarlah sikap Nehemia ini tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.